Matematika Universitas Wiralodra. Di sini sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Trikoria, Nama saya Luisruhani, dan saya Dede Afriani. dan kami di sini akan membuat vlog yang berisikan 3 materi dari mata kuliah Fakultas Selekta Pendidikan Matematika Menengah yang diampu oleh dosen kami, yaitu Bapak Dosen Diki Mulyana MTD. Untuk materinya sendiri, saya akan menyampaikan materi tentang limit fungsi aljabar, Dan saya akan menyampaikan materi fungsi komposisi dan fungsi inverse. dan saya akan menyampaikan sukubannya. Jangan lupa ya, like, Komen dan subscribe. Oke teman-teman, sekarang saya akan menyampaikan materi tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Tapi sekarang saya akan menyampaikan fungsi komposisi terlebih dahulu ya. Oke, dalam bagian ini akan membahas suatu metode, yaitu menggabungkan dari suatu fungsi. Nah, metode ini bersandarkan pada proses aljabar pada umumnya, yaitu substitusi. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di sini ada satu diagram. Oke, misalkan dari diketahui ada fungsi f. Fungsi f ini dari a ke b yaitu fungsi f. Nah, dari b ke c yaitu fungsi g. Nah, untuk jarak dari a ke c yaitu fungsi h. Fungsi h ini disebut sebagai fungsi komposisi. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Misalnya di sini diketahui fx yaitu x kuadrat dan gx yaitu 3x plus 1. Misalkan dari domain suatu fungsinya itu adalah x-nya itu min 2. Oke, di sini saya akan menghitung dari domain fungsi x-nya itu yang akan disubstitusikan ke gx. Oke, kita tadi ke gx-nya ya. Penyelesaiannya yaitu tadi x-nya kita rubah menjadi negatif 2, y negatif 2. Nah, kita ke gx. Gx-nya itu tadi diketahui x-nya adalah negatif 2. Negatif 2. Untuk fungsi dari gx-nya sendiri 3x plus 1. Kita substitusikan nilai x-nya tadi negatif 2. Sini x, tadi kan 3x plus 1, x-nya diganti sebagai negatif 2. Jadi 3 dikali negatif 2 plus 1 sama dengan min 5. Tadi 3 dikali negatif 2 adalah min 6 dan plus 1 itu nilai 5. Nah, hasil negatif 5 ini kita domainkan atau kita substitusikan kembali ke fungsi fx-nya. Nah, untuk fx-nya tersendiri tadi nilainya x kuadrat. Kita masukkan atau kita substitusikan dulu ya. Negatif 5 sini. Fx negatif 5 sama dengan x kuadrat. Negatif 5 ini disubstitusikan ke nilai x-nya. Berarti negatif 5 pangkat 2 atau negatif 5 kuadrat kan? Sama dengan 25. Nah, dari satu penyelesaian ini diperoleh yaitu fungsi dari gx-nya sendiri atau fungsi dari g negatif 2, x-nya tadi negatif 2 ya, sama dengan 25. Nah, tadi kita sudah diketahui bahwa f dari gx-nya sendiri yaitu 25. Nah, di sini fgx ini disebut sebagai fungsi komposisi. Nah, untuk penulisannya dari ini seperti f bundaran g terhadap x ini disebutnya bundaran ya, atau disebut sebagai komposisi seperti itu, atau bisa juga g bundaran f terhadap x. Ini fungsi komposisi. Nah, tadi kita sekilas sudah mengetahui ya pengertian dari fungsi komposisi. Nah, untuk sifat-sifat dari fungsi komposisi sendiri yaitu f bundaran g terhadap x tidak sama dengan g bundaran f terhadap x. Dan yang kedua sifatnya yaitu f bundaran g dikomposisikan kembali maksudnya dikomposisikan lagi ke h terhadap x sama dengan f bundaran g bundaran h terhadap x. Ini sifatnya yang kedua itu asosiatif ya. Oke, kita langsung ke contoh soal saja. Nah, untuk contoh soalnya sendiri diketahui fx nilainya x kuadrat
min 4. Nah, dari Gx yaitu X plus 3. Pertanyaannya, F bundaran G terhadap X, dan yang B, G bundaran F terhadap X. Kita langsung ke penyelesaian. Yang A tadi, F bundaran G terhadap X. Nah, jadi di sini itu F dari Gx. Fungsi dari F ini kita diutamakan. Jadi fungsi dari Gx ini kita substitusikan ke fungsi F. Dari Gx-nya sendiri tadi nilainya X plus 3. Kita substitusikan nilai Gx ini ke X. X plus 3 kuadrat negatif 4 atau dikurangi 4. Nah, hasilnya yaitu dari faktor X plus 3 kuadrat ini X kuadrat plus 6X plus 9 negatif 4 atau dikurangi 4. Hasilnya ini X kuadrat plus 6X plus 5. Ini dari FGX nya. Kemudian yang B yaitu G bundaran F terhadap X. G bundaran F terhadap X sama dengan G Fx nya. Jadi untuk nilai fungsi Fx ini kita substitusikan ke nilai Gx nya, ke nilai G nya. Tadi nilai G nya yaitu X plus 3. X plus 3. Fungsi Fx nya yaitu X kuadrat min 4. Kita substitusikan nilai Fx nya ke X dari G. X plus 3 dari Fx nya yaitu X kuadrat min 4. Kita substitusikan ke X. X kuadrat min 4 plus 3. Nilainya yaitu X kuadrat min 1. Itu dia. Kemudian ini prosesnya 2 dikali akar 4, 1 plus 3 itu 4, plus 1 per 1 dikurangi akar 4. Akar 4 sendiri yaitu nilainya 2. Jadi ini 2 dikali 2 plus 1 per 1 dikurangi 2. Nih hasilnya 5 per negatif 1 dan hasilnya adalah negatif 5. Nah, contoh yang selanjutnya diberikan soal ada Fx yaitu nilainya akar X plus 3, kemudian Gx nya yaitu 2X plus 1 per 1 min X. Pertanyaannya yaitu F bundaran G terhadap X, dan yang B yaitu G bundaran F terhadap X nya itu sudah ada nilainya yaitu 1. Penyelesaiannya yaitu yang pertama tadi F bundaran G terhadap X. Ini sama saja dengan F dari Gx nya, dari Gs ya. Nah, Gs-nya yaitu nilainya 2X plus 1 per 1 min X. Kita substitusikan nilai dari X-nya ini dengan fungsi Fx-nya. Tadi fungsi Fx-nya yaitu akar X plus 3. X ini kita substitusikan dengan nilai Gx. Jadi akar 2X plus 1 per 1 min X plus 3. X-nya kita rubah dari nilai fungsi Gx. Nah, kemudian dari prosesnya itu akar dari 2X plus 1 plus 3 dikali 1 min X per 1 min X. Ini kenapa bisa nilai? Karena penyebutnya disamakan ya dengan 1 min X. Jadi 3-nya juga dikali dengan 1 min X. Kemudian selanjutnya ada akar min X plus 4 per 1 min X. Ini nilai dari X. Nah, yang B yaitu G bundaran F. X-nya sudah diketahui yaitu 1. Nah, G terhadap Fx-nya. X-nya sudah diketahui yaitu 1. Tapi sebelumnya kita substitusikan dulu nilai dari Fx-nya itu disubstitusikan dari nilai G. Nah, tadi Fx-nya yaitu X plus 3. Jadi dari Gx-nya sendiri 2X plus 1 per 1 min X. Nah, X ini kita substitusikan dengan nilai Fx. Jadi kan 2 dikali akar X plus 3 ditambah 1 per 1 dikurangi ini X ya. X-nya yaitu dirubah jadi akar X plus 3. Nah, tadi kan kita udah sama-sama tahu X-nya itu sudah ada nilai 1. Kita rubah X ini, rubah lagi menjadi 1. Nih, 2 dikali 1, ambil tadi kan X, karena kita udah substitusikan nilai 1-nya. 1 plus 3 plus 1.
per 1 dikurangi akar 1 plus 3. Kemudian ini prosesnya 2 dikali akar 4, 1 plus 3 itu 4, plus 1 per 1 dikurangi akar 4. Akar 4 sendiri yaitu nilainya 2. Jadi ini 2 dikali 2 plus 1 per 1 dikurangi 2. Ini hasilnya 5 per negatif 1 dan hasilnya adalah negatif 5. Halo teman-teman, ketemu lagi ya. Kemarin kan kita udah sama-sama menyimak penjelasan dari fungsi komposisi. Nah, sekarang kita ke materi fungsi inverse. Kita langsung saja ya. Nah, jika ada fungsi fx, ya kita memiliki fungsi fx yang memetakan dari x ke y, maka ini ditulis dengan y sama dengan fx. Ini dari x ke y ya, maka ini fungsinya. Nah, jika kita sebaliknya nih, jika memiliki fungsi x dari pemetaan y ke x, maka kita dibalik x sama dengan f aksen y, atau ini sama dengan inverse ya. Itu yang dinamakan dengan fungsi inverse atau pengertian dari fungsi inverse-nya ya. Tadi fungsi inverse itu pemetaan. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya nih supaya lebih jelasnya. Contoh, misal ada fungsi x atau fx sama dengan 2x plus 1. Nah, untuk domainnya atau daerah lawannya, di sini ada himpunan 0, 1, 2, 3. Oke, kita ke fx-nya. Fx-nya yaitu tadi 2x plus 1. Kita substitusikan dari domain tadi. Dari 0. 2 dikali 0, x-nya kita ganti 0 ya. 2 dikali 0, 0 plus 1 sama dengan 1. Kemudian kita langsung saja nih, jika x-nya sama dengan 1, kita substitusikan, x-nya ganti 1, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian x-nya kita ganti 2 ditambah 2 dikali 2, 4 ditambah 1, 5. Kemudian x-nya kita substitusikan dengan angka 3, yaitu 2 dikali 3, 6 ditambah 1, 7. Itu untuk fungsi awalnya ya. Nah, kemudian inverse fungsinya gimana? Atau fungsi inverse-nya? Fungsi inverse-nya itu kebalikannya saja. Nih, fungsi inverse itu seperti ini ya, f aksen gitu. Tadi dari 1, hasil ini 1 kan hasil dari substitusi 0 ya, untuk domainnya 0. Nah, kemudian dari f inverse dari 3. Oh, ini 3. Nah, tadi itu kan hasil substitusi dari 1. Ini kebalikannya saja ya. Dan juga sama ini f aksen 5 atau inverse dari 5, yaitu tadi dari substitusi atau domain dari 2. Dan yang terakhir yaitu fungsi inverse dari 7. Ini 3 hasil substitusi dari angka 3. Ini kebalikannya saja ya untuk inverse fungsi. Ya, kita lanjut. Misal ada fx sama dengan 5x plus 10. Gimana nih untuk mengubah ke dalam fungsi inverse-nya? Yang pertama yaitu fx, misalkan ya ada fx, kita nyatakan dalam bentuk y. Dalam bentuk y berarti kan y sama dengan fx ya. Nah, fx-nya tadi kan 5x plus 10. Nah, kita nyatakan ke dalam bentuk y. Jadi, y sama dengan 5x plus 10. Tadi fx-nya itu kita ganti ke y. Nah, yang kedua yaitu ubah bentuk menjadi bentuk x dalam fungsi y. Nah, x-nya sama dengan f aksen y, atau ini adalah fungsi inverse-nya gitu. Kita langsung saja ke contohnya ya. Contoh yang pertama yaitu ada y, misalkan fungsinya yaitu y sama dengan 3x min 4. Tentukan inverse dari x gitu ya, inverse fungsi dari x-nya. Oke, tadi kita penyelesaiannya yaitu kita ubah ke bentuk x. Jadi kan tadi kan y sama dengan 3x min 4. Kita ubah ke bentuk x sama dengan 3y min 4. Nah, kemudian ini 4-nya kita pindah ruas ya. Jadi kan x plus y sama dengan 3y. Nah, x plus 4, 3-nya pindah. Jadi kan per 3 sama dengan y. Nah, ini kita rubah kembali ke dalam bentuk y. Jadi hasilnya yaitu y sama dengan x plus 4 per 3. 1 per 3 x plus 4 per 3. Ini sama dengan dalam nilai ini ya.
Jadi gimana nih fungsi inverse-nya hasilnya? Nah, ini fungsi inverse-nya itu hasilnya ini 1/3x plus 4/3. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2, diketahui fx-nya yaitu 2x plus 12. Nah, tentukan inverse fungsinya. Kita belum tahu ya inverse fungsinya dalam bentuk x atau y. Kita ambil dua-duanya saja. Nah, penyelesaiannya yaitu tadi fungsi x-nya itu atau fx-nya itu 2x plus 2. Kita rubah ke dalam bentuk y. Sama saja kita rubah y-nya saja ya. Y sama dengan 2x plus 12. Nah, kalau misalnya kita dalam bentuk x, kita pindahkan saja di 2x-nya. Ini 2x sama dengan y min 12 gitu kan. Aljabarnya jadi main ya. Nah, kemudian kita bagi nih semuanya dibagi 2. Tadi x sama dengan y per 2, 12 dibagi 2 sama dengan min 6. Nah, terus untuk inverse fungsinya hasilnya ini. Hasilnya y per 2 sama dengan 6. Nah, untuk dalam bentuk x-nya sama saja x per 2 min 6. Nah, soal yang terakhir diketahui fx-nya ini persamaannya ya. X kuadrat plus 2x plus 1. Tentukan rumus inverse fungsinya ya. Jika tadi inverse fungsinya itu tuh fx dengan fungsi y, jadi kita rubah ke y ya. X kuadrat plus 2x plus 1. Penyelesaiannya gimana? Nah, penyelesaiannya itu tadi kan kita udah rubah nih ke dalam bentuk y. Y sama dengan x plus 1 kuadrat. Ini pemfaktoran dari persamaan ini, persamaan fungsi tadi ya. Nah, kemudian x plus 1 kuadrat sama dengan y sama saja ya. Kita rubah y-nya itu ke dalam bentuk akar, berarti kan kuadratnya kita hilangin. Nah, terus x sama dengan akar y min 1. Satunya pindah ya. Kemudian inverse fungsinya ini, hasilnya itu akar y min 1. Kemudian dalam bentuk x-nya juga sama akar x min 1, kita rubah saja. Jika yang ditanyakan fungsi inverse-nya dalam bentuk y, akarnya juga y. Kalau misalkan dalam bentuk x, maka di akarnya juga x. Tapi tadi dari sebelum itu, misalnya tadi kan y sama dengan fx, kita rubah x-nya ke inverse y-nya ya, ke inverse fungsi y-nya. Jadi dari hasil ini semua, nih, inverse fungsi dari x-nya itu akar x min 1 dengan x lebih dari 0. Sama saja jika ditanyakan f inverse dari y, ininya juga kita rubah y min 1 dengan y lebih dari 0. Itu dia untuk materi fungsi komposisi dan fungsi inverse. Semoga bisa lebih mengerti ya dengan penjelasan dan juga penyelesaian soal-soalnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gege Afriani akan menjelaskan tentang suku banyak. Di sini sudah ada bentuk umum dari suku banyak, yaitu an xn plus an min 1 xn min 1 plus an min 2 xn min 2 sampai a2 x2 x pangkat 2 plus a1 x plus a0. Nah, dalam suku banyak terdapat operasi pembagian, perkalian, pengurangan, dan penjumlahan. Sekarang kita langsung ke operasi penjumlahan. Contohnya yaitu fx sama dengan x pangkat 3 plus x pangkat 2 min 4. Terus gx-nya x pangkat 3 sama dengan x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus x plus 2. Seperti pada operasi penjumlahan biasanya, yaitu fx plus gx sama dengan x pangkat 3 plus x pangkat 2 min 4 plus x pangkat 3 min 2x pangkat 2 min plus x plus 2. Nah, terus kita gabungkan, yaitu menjadi sama dengan x pangkat 3 plus x pangkat 2 min 4 plus x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus x plus 2. Nah, kita satukan yang pangkat terbesar ke pangkat terkecil, yaitu x pangkat 3 plus x pangkat 3 menjadi 2x pangkat 3. Terus ininya x pangkat 2 dikurangi 2x pangkat 2 menjadi min x pangkat 2. Terus ininya x pangkat 1 atau x aja
min 4 ditambah 2 menjadi sama dengan negatif 2. Ini fx plus gx berderajat 3. Yang lanjut ke operasi perkalian, contohnya yaitu fx sama dengan x pangkat 3 plus x pangkat 2 min 4, dan gx-nya yaitu x pangkat 3 min 2 x pangkat 2 plus x plus 2. Nah, kita kalikan fx dan gx-nya yaitu x dikalikan gx. X pangkat 3 dikali x pangkat 3 sama dengan x pangkat 6. X pangkat 3 dikalikan negatif 2x pangkat 2 sama dengan 2 negatif 2x pangkat 5. Nah, terus x pangkat 3 dikalikan x yaitu plus x pangkat 4, dan x pangkat 3 dikalikan plus 2 sama dengan 2x pangkat 3. Selanjutnya yaitu x pangkat 2 dikali x pangkat 3, ya hasilnya x pangkat 5. Terus x pangkat 2 dikali negatif 2x pangkat 2, hasilnya negatif 2x pangkat 4. Terus x pangkat 2 dikali x, hasilnya plus x pangkat 3. Terus x pangkat 2 dikali positif 2 sama dengan 2x pangkat 2. Nah, selanjutnya yang negatif 4-nya ya. Negatif 4 dikali 4x pangkat dikali x pangkat 4 menghasilkan negatif 4x pangkat 3. Terus min 4 dikali negatif 2x pangkat 2 menghasilkan positif 8x pangkat 2, karena ini negatif dikali negatif menghasilkan positif. Terus negatif 4 dikali x sama dengan min 4x. Negatif 4 dikali positif 2 sama dengan min 8. Terus sama dengan 6x x pangkat 6. Ini turun kok turun dikelut. Lanjut baik. Ya, lanjut Pak. Sama dengan x pangkat 6 min x pangkat 5 min x pangkat 4 min x pangkat 3 plus 10x pangkat 2 min 4x min 8. Jadi fx kali gx berderajat 6. Nih, 6 ya. Terus sekarang lanjut ke pembagian. Bentuk umumnya yaitu fx sama dengan px dikali hx plus sx, di mana fx ini suku banyaknya, terus px ini pembagi, dan hx hasil bagi. Nah, sx ini sebagai sisanya. Kita langsung ke contohnya aja ya. Ini menggunakan pembagian biasa. Contohnya yaitu fx 2x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus x plus 5 dibagi dengan px sama dengan 2x min x min 1. Ini pembagian biasa ya, dengan kayak waktu SD gitu. Nah, 2x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus x plus 5 dibagi dengan 2x pangkat 2 min x min 1. Nah, sekarang kita bagikan ke ini fx dengan ini ya. 2x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus x dibagi ini menghasilkan x. Terus x dikali dengan 2x pangkat 2 min x min 1 sama dengan 2x pangkat 3 min x pangkat 2 min x. Kita kurangkan menghasilkan min 2x pangkat 2 plus 2x plus 5. Oh iya, maaf, ini 5-nya turun dari sini ya, jadinya ada 5-nya. Terus dibagi lagi dengan 2x pangkat 2 min x min 1 menghasilkan min 1. Min 1 ini kita kalikan lagi dengan pembagi, yaitu menghasilkan negatif 2x pangkat 2 plus x plus 1. Nah, kita kurangkan 5 dikurangkan 1 sama dengan 4. 2x dikurangi x sama dengan x. Jadi ini tuh sebagai sisanya dan ini sebagai hasilnya. Maka hx sama dengan x min 1 dan sisanya x plus 4. Sekarang kita menggunakan cara Horner ya pembagiannya, dimana px sama dengan 2x pangkat 2 min x min 1.
Nah, kita faktorkan ini nih, Px difaktorkan menjadi 2x plus 1 dikali x min 1. Terus P1-nya ini 2x plus 1 sama dengan 0, maka x sama dengan min 1 per 2. Terus P2-nya yaitu x min 1 sama dengan 0, maka menghasilkan x sama dengan 1. Nah, cara Hornernya yaitu Hx itu kan kita ketahui sebagai hasil bagi. Jadi 1 dikali P sama P2. Jadi 1 dikali X min 1 sama dengan X min 1. Bener kan ya? Sama kayak yang ini. Terus SX-nya atau sisa P1 dikali S2 plus S1. P1 kan ini ya, 2X plus 1 dikali setengah ditambah 7 per 2 sama dengan X plus 1 per 2 tambah 7 per 4 menghasilkan X plus 4, sama ya kayak ini, terbukti. Terus ini ada contoh lainnya di mana X min 1 merupakan faktor dari X pangkat 3 min 2X pangkat 2 min 5X plus 6 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 1. Nah, ini pakai menggunakan cara ini. Ini dari mana? 1, min 2, min 5, 6. Ini tuh dari persamaan ini ya. 1 ini X min 2 yaitu min 2X pangkat 2 min 5 min 5X dan ini 6. Kita bagi X sama dengan 1. Nah, kita turunkan satunya sehingga belum, ini turunkan dikali sama ini menjadi 1. Terus min 2 dikurangi 1 sama dengan min 1. Ini dikali ini kan, min 1 dikali 1 menghasilkan 1. Terus min 5 dikurangi ditambah plus min 5 ditambah min 1 menghasilkan min 6. Terus min 6 dikali 1 menghasilkan min 6. Min 6 ditambah min 6 ditambah min 6 menghasilkan 0. Jadi X pangkat 2 min X min 6 sama dengan 0. Ya. Teorema faktor. Teorema faktor ya. Suatu suku banyak fx mempunyai faktor x min k juga jika fx sama dengan 0. Sisanya jika dibagi dengan x min k adalah 0. Ini contohnya. Tentukan penyelesaian dari x pangkat 3 min 2x pangkat 2 min x plus 2 sama dengan 0. Jawabnya sama sih ya, kita faktorkan lagi menghasilkan x min 1 dikali x pangkat 2 min 2 min x min 2 sama dengan ininya kita faktorkan lagi menjadi x min 2 kali x plus 1 sehingga ini turun dan ini hasil pemfaktoran. Jadi x min 1 kan x-nya sama dengan 1, terus x min 2 x-nya sama dengan 2 dan x plus 1 x-nya sama dengan negatif 1. Kita langsung ke sifat akar-akar suku banyak. Ini mah apa ya, pengetahuan aja sih, yaitu ax pangkat 3 plus bx pangkat 2 plus cx plus d sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1, x2 dan x3 sama dengan min b per a. Ini x1 dikali x2 plus x1 dikali x3 plus x2 dikali x3 sama dengan c per a. Terus x1 dikali x2 dikali x3 sama dengan min d per a. Sekian penjelasan dari saya tentang materi suku banyak. Semoga bermanfaat dan maaf kalau kurang jelas dalam pengucapan. Oke, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang materi limit fungsi aljabar. Sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang limit fungsi aljabar, kita harus mengetahui terlebih dahulu ya tentang pengertiannya. Limit fungsi aljabar juga bisa diartikan yaitu sebagai menuju suatu batas. Dalam bahasa matematika, limit
bisa ditulis dengan lim X menuju A f X sama dengan L. Atau limit bisa diartikan sebagai substitusi, yaitu dengan memasukkan nilai X ke dalam fx. Kita langsung ke contoh ya. Misalkan kita akan memberikan contoh lim X menuju 1, di mana fx sama dengan X kuadrat min 1 per X min 1. Nah, kita bisa langsung mensubstitusikannya. Kita langsung substitusikan di sini X dengan 1, maka 1 kuadrat dikurangi 1 per 1 dikurangi 1. Atau 1 dikurangi 1 per 1 dikurangi 1. Loh, kalau misalkan seperti ini kan nanti akan menghasilkan 0. Maka limit tersebut tidak terdefinisi. Jadi untuk menyelesaikan masalah limit yang tidak terdefinisi, kita bisa langsung mencari kedekatannya melalui kanan atau kirinya. Nah, tadi kan kalau misalkan dia hasilnya tidak terdefinisi atau 0 per 0 di sini, maka kita bisa mendekati dari kanan atau kirinya. Kalau misalnya kita mendekati dari kanan angka 1 tersebut, maka akan menghasilkan nilai 1,9, 1,98, 1,99 dan seterusnya sampai dia menuju angka 2. Kemudian jika kita mendekatinya dari kiri, dari arah kiri, maka di situ kita akan bisa menghasilkan 0,95, 0,98, 0,99 sampai seterusnya, sehingga ketika kita mendekati dari kanan dan dari kiri akan menghasilkan nilai 2. Jadi limit X menuju 1 fx X kuadrat min 1 per X min 1, ketika kita dekati dari kanan dan kiri, mereka akan mendekati nilai 2. Atau suatu fungsi tidak dikatakan mempunyai limit apabila antara limit kiri dan limit kanannya itu tidak mempunyai besaran nilai yang sama. Dan apabila nilai limit kanan dan limitnya tidak sama, maka nilai limitnya tidak ada. Kita akan membuat satu contoh soal ya. Di sini kita akan mensubstitusikan nilai X. Di sini kita akan buat soal limit X menuju 3, di mana fx yaitu X kuadrat min 2. Nah, ini masih contoh yang sangat mudah karena kita bisa langsung mensubstitusikan nilai 3 ke dalam X-nya sendiri. Kita masukkan nilai 3 ya. Misalkan X-nya kita rubah dengan 3. 3 kuadrat dikurangi 2 sama dengan 9 dikurangi 2 akan menghasilkan 7. Jadi limit X menuju 3 yaitu 7. Kemudian kita akan membuat satu contoh soal lagi ya. Di sini misalkan kita tulis limit X menuju 2, fx-nya sendiri yaitu X kuadrat min 2x per X kuadrat min 4. Nah, jika kita langsung mensubstitusikan nilai X ke dalam fungsi tersebut, maka akan menghasilkan 0 atau tidak terdefinisi. Lalu bagaimana agar nilai tersebut diketahui limitnya? Untuk mengetahuinya, kita bisa menggunakan cara pemfaktoran. Untuk memfaktorkan sendiri X kuadrat min 2x, kita bisa tulis dengan X dikali X min 2. Itu sama, akan menghasilkan
X kuadrat dan X min 2. Oke. Dan untuk bawahnya kita bisa memfaktorkan dengan X min 2 dan X plus 2. Mengapa seperti ini? Karena jika penyebut itu bernilai 0, maka hasil limit itu tidak terdefinisi. Maka dari itu, dengan cara pemfaktoran akan bisa menemukan nilai limitnya. Di sini ada nilai yang sama, yaitu berapa? X min 2 dan X min 2. Kita bisa langsung mencoret keduanya. Tersisa X plus 2. Nah, ketika kita sudah mengetahui ini, kita bisa langsung memasukkan atau mensubstitusikan limit menuju 2-nya atau X-nya. 2 kita masukkan ke nilai X, 2 per X kita rubah dengan 2 plus 2. Akan menghasilkan 2 per 4 atau 1 per 2. Mudah kan? Di sini kita akan membuat contoh ya, contoh tentang mengalihkan dengan faktor sekawan. Kita tulis yaitu limit X menuju 4, di mana soalnya sendiri fx-nya yaitu 4 min X per X dikurangi akar 6X min 8. Oke, ini contohnya yaitu. Bagaimana jika kita langsung mensubstitusikan nilai 4 ke dalam nilai X-nya? Maka kita langsung ya temukan ya, 4 dikurangi 4 akan menghasilkan 0. Jadi sepertinya itu akan menghasilkan, itu tidak akan menghasilkan limit. Nah, jadi kita bisa mengalihkan dengan akar sekawannya. Jadi di bawahnya kita kalikan ya. Di sini contohnya yaitu kita tulis kembali 4 min X per X min 6X min 8. Untuk mengalihkan akar sekawannya, kita kalikan dengan X plus akar 6X min 8 per dikalikan ya X plus akar 6X min 8. Jika penyebut itu bernilai X sebelum akarnya, maka kita rubah atau kita ganti dengan penjumlahan agar akar-akar di sini hilang. Oke, kita langsung kalikan ya. Kita hilangkan ya di sini akarnya, jadi kita bisa tulis dengan 4 min X dikali dengan X plus akar 6X min 8 per X kuadrat min plus menghasilkan min 6X kuadrat min 6X jadi plus 8. Oke, sampai sini dapat dipahami. Jadi akarnya hilang karena dikali dengan akar sekawannya ya. Nah, untuk 6X kuadrat min 6X plus 8 kita bisa memfaktorkannya. Untuk memfaktorkannya kita bisa tulis dengan 4 min X dikali dengan X plus akar 6X min 8 per
X min 4 dan X plus 2. Mengapa kita bisa dapatkan hasil faktor itu X min 4 dan X plus 2? Karena kita kembali ya dengan pelajaran matematika dasar. Untuk mencarinya kita bisa dengan mudah, yaitu jika dikalikan yaitu hasilnya 8 dan jika dijumlahkan hasilnya min 6. Maaf di sini negatif ya. Jika dikalikan hasilnya 8 dan jika dijumlah hasilnya negatif 6. Apakah benar? Ya, karena ketika negatif 4 dan negatif 2 dikalikan maka menghasilkan 8. Tapi ketika negatif 4 dan negatif 2 dijumlahkan maka akan menghasilkan negatif 6. Oke. Jika kita langsung mensubstitusikan nilai X ke dalam nilai limit X menuju 4 ke dalam nilai X di sini, maka langsung aja ya kita bisa lihat di sini 4 dikurangi 4 akan menghasilkan nilai 0. 0 dikalikan dengan negatif 0 dikalikan dengan 2 tetap menghasilkan 0, maka limit tersebut tidak diketahui, yaitu tidak mencapai limitnya. Jadi kita bisa rubah 4 min X itu agar menyerupai atau agar sama dengan X min 4 ini, sehingga 0 itu tidak sampai terjadi. Nah, di sini kita bisa mengalihkan dengan negatif agar menghasilkan X positif dengan 4 nilainya negatif. X min X akan menghasilkan nilai positif dan min 4 juga akan menghasilkan positif 4. X plus akar 6X min 8 per X min 4 dan X min 2. Nah, kita bisa langsung mencoret keduanya karena ketika sudah dikalikan dengan negatif dengan min, maka akan menghasilkan nilai yang sama. Jadi kita bisa langsung coret keduanya. Ya, di sini kita mempunyai nilai negatif 1 karena X min 4 min X min 4 dikali dengan X dibagi atau dicoret dengan X min 4 dibagi, maka akan menghasilkan nilai negatif 1 ya, dikalikan dengan X plus akar 6X dikurangi 8 per X min 2. Nah, kalau kita sudah masuk ke tahap yang terakhir, maka kita bisa langsung mensubstitusikan nilai 4 ke dalam X. Jadi kita bisa langsung tulis negatif 1 dikalikan dengan 4 ya, ditambah 6 dikali 4, 6 dikali 4 dikurangi 8 per 4 dikurangi 2. Di sini akan menghasilkan nilai negatif 1. Kita hitung langsung hitung aja ya. 6 dikali 4 yaitu 24. 24 dikurangi 8 yaitu akar 16. Ya, akar 16. Akar 16 itu berapa sih? Akar 16 yaitu sama dengan 4. Jadi kita bisa langsung mengalihkan bahwasanya 4 ditambah 4 per 2 atau negatif 4 ditambah 4 8 dikali dengan negatif 1 negatif 8 dibagi 2 yaitu hasilnya negatif 4. Oke, jadi limit X menuju 4 diketahui fungsinya yaitu 4 min X per X dikurangi akar 6X min 8 yaitu mempunyai limit negatif 4.
Oke, untuk yang terakhir, untuk menentukan limitnya, jadi kita bisa menggunakan cara yaitu dengan membagi dengan pangkat tertingginya. Misalkan tadi metode terakhir yaitu yang ketiga, yaitu metode terakhir. Yang pertama metode substitusi, yang kedua metode pemfaktoran, yang ketiga metode dengan perkalian akar sekawan, dan yang keempat berarti dengan cara yaitu membagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi. Ya, misalkan kita mempunyai contoh di sini ya, 4x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 5x dibagi dengan 2x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi x ya. Maaf, di sini jika diketahui limit x menuju tak hingga. Nah, jadi kalau limitnya di sini limitnya menuju tak hingga, maka kita bisa membaginya dengan pangkat tertingginya. Di sini ada contoh soalnya ya. Limit x menuju tak hingga, 4x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat plus 5x dibagi dengan 2x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi x. Kita bisa langsung membagi dengan pangkat tertinggi. Dilihat dari pangkat-pangkat di bawah dan atas. Yang memiliki pangkat tertinggi yaitu x pangkat 3. Jadi semuanya kita akan bagi dengan x pangkat 3 semua ya. X 4x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 dibagi x pangkat 3 ditambah 5x dikurangi x pangkat 3 per 2x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 dibagi dengan x pangkat 3 dikurangi x dibagi dengan x pangkat 3. Nah, jika hasilnya seperti ini, apabila pangkat itu tidak bisa dikurangi, maka hasilnya itu tidak terdefinisi. Jadi kita tulis di sini 4x pangkat 3 dibagi x pangkat 3. X pangkat 3 berapa? 4 kan? Nah, kita tulis 4 di sini. Dikurangi 2x pangkat 2 dibagi dengan x pangkat 3. Tidak bisa kan? Maka tidak terdefinisi. Ditambah 5x dikurangi x pangkat 3. Berapa? Kita tulis tidak terdefinisi atau 0 ya. 0. Ini juga sama, 0. Ya. Dibagi dengan 2x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 3. Berapa? Coret, kasih sisa 2. Tulis 2 di sini. Kemudian dikurangi 3x pangkat 2 x pangkat 3 dibagi x pangkat 3. Tidak bisa kan? Maka kita bisa tuliskan langsung 0. Dan yang terakhir yaitu x dibagi dengan x pangkat 3. Karena tidak bisa dan menghasilkan 0, maka kita langsung tulis juga di sini 0. Nah, di sini masih tinggal 4 dan 2. 4 dibagi 2 berapa? 2. Oke. Jadi, untuk soal lim x menuju tak hingga, diketahui limitnya yaitu adalah 2. Oke, teman-teman, mungkin itu video yang dapat saya jelaskan ya. Tadi kita bisa mengulang materinya bahwasanya untuk menemukan limit suatu fungsi kita bisa menggunakan beberapa cara. Apabila
fungsi tersebut akan menghasilkan nilai 0 atau tidak terdefinisi ya. Jadi ada 4 cara. Yang pertama yaitu kita bisa menggunakan cara pemfaktoran. Yang kedua kita juga bisa menggunakan perkalian akar sekawan. Kemudian 3 cara maksudnya, dan yang terakhir yaitu kita bisa menggunakan itu membagi dengan pangkat tertinggi. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay! Itu dia penjelasan dari kelompok kami yang berisikan 3 materi, yaitu saya sendiri suku banyak, Saya limit fungsi aljabar. Saya fungsi komposisi dan fungsi invers. Semoga video dan penjelasan kami cukup bermanfaat bagi kalian. Dan semoga apa yang kami jelaskan tadi bisa membuat teman-teman lebih memahami dan mengerti untuk mengerjakan 3 soal yang berkaitan dengan apa yang kami jelaskan tadi. Dan jangan lupa ya untuk like, comment, and Subscribe! Oke, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.